Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat sore teman-teman Waalaikumsalam. juragan online. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan webinar kita sore hari ini ya. dan dan kita sudah kedatangan pemateri kita Ya, ini. Oke, alhamdulillah. halo, assalamualaikum Mas Yoso Mesem. Halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah terbang. Sehat Mas? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Wah, ini ada mendadak Ah. juga ini. Maaf tadi ada koneksi yang kurang bagus. Siap, tidak apa-apa. Ini alhamdulillah nih teman-teman sudah hadir ya materi kita dan webinar kali ini kita akan membahas mengenai bisnis kuliner ya Mas Yoso ya. Mengenai bisnis kuliner di era pandemi Ya, ini. Allah. Nah, ini seminar yang keempat kalau nggak salah insya Allah. Nah, kita akan terus bertemu ya setiap hari selama bulan Ramadan ini. Nah, dan kita akan mendatangkan pemateri yang berbeda-beda. Nah, ini untuk saat hari ini kita bersama Mas Yosi. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu nih Mas, biar teman-teman tahu siapa sih Mas Yoso ini dan mungkin bisnisnya apa, bisa teman-teman yang udah tahu semuanya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sore kita bisa bersama-sama diberi kesempatan waktu ruang untuk bisa saling menasihati dalam kebaikan dan semoga ini bisa nanti jadi manfaat buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Desa Satria dan kalau nama nickname atau AKA-nya aliasnya itu Yoso Mesem. Hari ini kan saya nisbatkan kepada ini ya, produk kita yang mesem itu ya. Alhamdulillah kita memang sedang juga membangun Mesem Food ini sebagai grup usaha bisnis kuliner yang nanti juga akan kita beberapa kita akan tumbuhkan produk-produk kuliner dari Mesem Food ini. Berawal dari usaha saya yang coklat mesem itu alhamdulillah sudah 9 tahun dan sampai hari ini masih eksis dan diikuti oleh bubur mesem yang sudah hampir 4 tahun dan juga beberapa usaha yang mulai kita rintis dan hari ini sementara kita mati surikan. Oh, berarti memang sudah 9 tahun ya Mas ya bergerak di bidang kuliner nih. Iya, saya memulai dari bisnis coklat, terutama kita di retail. Alhamdulillah kita coba masuk ke bisnis retail itu melalui kuliner coklat itu untuk dipasarkan ke berbagai wilayah, gitu, ke toko-toko, ke rumah makan, apotek dan banyak hal. Coklat mesem ya, anunya apa namanya, mereknya ya, coklat mesem ya. Itu apa coklat? Ya, Pak dengar coklat berkarakter itu ya, yang pernah saya dengar. Betul. Coklatnya seperti ini Mas. Ini yang memang untuk peak season Lebaran. Jadi kalau kawan-kawan nanti minat ya ini promosi. Kalian perlu biar tahu Mas kalau ternyata ini produk pemateri kita dan produk saudara sendiri gitu lah. Ya benar. Alhamdulillah ya kita masih tetap bertahan dengan kondisi yang seperti sekarang. Memang ini jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunannya memang sampai 80% mungkin saya bilang. Saya 80% Mas. 80%. Kita dulu kondisi seperti sekarang ini di awal-awal puasa gitu kita sudah close order dengan permintaan mungkin yang harus kita kerjakan bisa puluhan ribu. Kita bisa pegang Masya Allah lah cash jumlahnya banyak sekali. Hari ini ya digempur dengan kondisi wabah, virus dan juga krisis yang seperti ini ya alhamdulillah kita syukuri dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Nah, kalau pandangan Mas saya sendiri sih Mas, kondisi kayak gini ya, kondisi pandemi kayak gini itu faktor apa sih yang bisa menyerang teman-teman yang bisnisnya kuliner ya? Ini kan pasti banyak sih teman-teman yang bergerak di bisnis kuliner pasti juga melihat ini. Nah,
kira-kira faktor apa sih yang menurut Mas Yoyo sendiri itu akan menyerang bisnis kuliner ya, terutama mungkin biasanya kan ada teman-teman yang mungkin nggak kerasa tapi kok menurun ya, tapi apa ya gitu kan. Mungkin kalau menurut Mas Yoyo sendiri itu apa sih yang bisa, kenapa sih kok bisa sampai turun gitu, kenapa sih gitu? Ya sebenarnya ini kalau dari pembicaraan seperti yang disampaikan oleh Bapak Rosihan yang kemarin sempat juga webinar apa namanya streaming juga bareng Juragan Online, Bapak Rosihan pun juga bilang bahwa kondisi tahun 98 berbeda dengan kondisi tahun 2000 oh ya 20. Nah, ini apa iklan dulu sebentar. Iklan sebentar, oke. Okay. Ya, jadi seperti yang disampaikan Bapak Rosihan, kondisi 98 dengan kondisi tahun 2020 ini berbeda. Karena memang kalau saya pribadi tahun yang 2020 ini memang menghantam langsung ke bagian bawah. Jadi UMKM dihantam dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk meliburkan semua sekolah. Hal ini kan menjadikan ekonomi sektor bawah itu secara otomatis terpengaruh. Bayangkan krisis kali ini itu ditambah dengan virus ini yang menyebabkan akhirnya semuanya berhenti. Akibatnya tukang becak pun merasakan krisis yang sama, di mana mereka tidak bisa bekerja karena nggak ada orang keluar. Ya, tidak ada orang yang naik becaknya karena memang aktivitas yang seperti kegiatan kantor dan sekolah dihentikan sehingga tukang becak pun tidak dapat orderan. Gitu. Ya, nah, ini yang terjadi dan ini kan secara bertahap juga mulai naik-naik dan merangsek menyerang juga untuk apa namanya kelas yang korporat, banyak sekali korporat yang sudah mulai berkembang gitu. Dan kalau untuk bisnis kuliner sendiri kita melihat sebenarnya pada prinsipnya kita harus tetap tenang ya, karena memang gimana pun juga kalau di kuliner ini sebenarnya kuliner ini masih cukup relevan untuk bisa bertahan di kondisi sekarang. Mau virus atau bagaimanapun menyerang krisis itu orang tetap butuh makan gitu. Nah, sebenarnya bagaimana tindakan kita aja menyikapi kondisi seperti yang sekarang ini. Kalau kita lihat rasa-rasa bisnis di kuliner memang mulai tumbang karena memang beban biaya operasional mereka tinggi dikarenakan mereka membuka outlet-outlet yang besar, seperti kita lihat bagaimana KFC menuntut 100 gerainya seluruh Indonesia. Itu lumayan juga itu. Iya benar. Di Kediri sendiri rumah makan yang kelas menengah yang cukup besar hari ini kondisinya mereka tutup karena memang kebijakan dari pemerintah mengenai physical distancing dan juga work from home atau tetap di rumah ya menyebabkan perkumpulan-perkumpulan yang biasa terjadi di rumah makan tersebut ada hari ini benar-benar tidak ada transaksi. Nah, dan ini sebenarnya kalau kita berbicara merupakan kesempatan juga bagi UMKM untuk meraih pasar. Tapi bagaimana kita memiliki strategi yang baik untuk bisa merebut pasar kuliner ini sendiri. Oke. Nah, mungkin kalau untuk pelaku kuliner sih Mas mungkin ya. Kan pasti kan semua terasa ya, semua terasa. Nah, dan kondisi seperti ini pun kita nggak tahu nih sampai kapan ya. Nah, kira-kira mungkin untuk terutama UKM atau mungkin yang dulunya jualan di sekolahan, kan kita nggak bisa jualan juga. Nah, mungkin strategi apa sih yang harus dipersiapkan ya, atau mungkin plan apa sih yang harus direncanakan juga untuk bisa kita tetap bergerak di kuliner kayak gitu, atau mungkin kuliner apa sih yang bisa jalan untuk saat ini gitu? Ya, jadi gini. Yang pertama sebelumnya kita paling tidak menata diri dulu. Yang jelas kondisi yang sekarang ini tidak hanya mendera satu atau seluruh dunia hari ini merasakan hal yang sama. Ya kan, virus atau krisis ini melanda semua orang, tidak terkecuali di bisnis kuliner itu sendiri. Memang kita harus tetap tenang, makanya saya bilang bahwa kita harus tetap cool, jadi nggak usah gerusa-gerusu. Kembali lagi bagaimana kita menyadari bahwa konsep rezeki itu tidak akan kemana-mana, bahwa rezeki tidak akan kemana-mana, sudah diatur. Ya ini memang sebuah ujian yang memang diberikan kepada umat Islam juga dan juga seluruh manusia
yang ada di muka bumi dengan adanya virus ini. Tetap terus, yang kedua adalah kita tetap terus positive thinking bahwa sebenarnya ada hikmah yang besar bagaimana kita diperjalankan untuk ketemu dengan keadaan seperti ini. Harapan kita bisa lebih mengasah kreativitas kita untuk bisa bertahan. Kalau sedikit bilang survival mode ini adalah suatu kondisi yang membuat kita harus cepat beradaptasi dengan keadaan. Manusia ini kan memiliki salah satu kelebihan, mudah beradaptasi. Ibaratnya kita ditaruh di Eropa, kita bisa hidup di Eropa. Awalnya kita kedinginan, ditaruh di Arab, awalnya kepanasan, akhirnya kita juga bisa hidup di Arab. Orang Jawa kan bisa menyesuaikan ya. Adaptasi itu adalah salah satu kelebihan yang kita miliki. Sementara dinosaurus tidak bisa bertahan karena nggak bisa adaptasi. Nggak bisa beradaptasi. Nah, dan juga yang pasti dengan kondisi seperti ini juga kalau memang kita ingin melakukan perubahan atau mendapatkan perbaikan keadaan, maka kita mendekat lagi kepada para ahli ilmu. Seperti halnya mungkin orang-orang yang memang memiliki ilmu yang lebih tinggi dari kita mencari nasihat dari mereka agar kita bisa lebih tenang dalam menghadapi keadaan dan meminta masukan-masukan untuk bisa lolos dari keadaan sekarang ini. Nah, jadi sebelumnya sekilas cerita juga mengenai bubur mesum juga. Bubur mesum saya ini kan ada di sekitar 7 kota. Dan ya, alhamdulillah, qadarullah dengan keadaan seperti ini dan memang ini bertepatan juga dengan bulan puasa. Kita menutup semua outlet seluruh cabang di Kediri, Mojokerto, Jombang, Madiun, Tulungagung, Ponorogo, bahkan Surabaya yang mau buka pun kita tunda dulu karena memang kondisi di semua kota ini harus terpaksa harus tutup. Kita mau buka aja kita akhirnya tunda. Waktu itu bulan Februari kita udah awang-awangan kalau mau buka karena ada kekhawatiran awal Maret udah mulai pandangan ya tentang COVID ini. Outlet kami yang ada di daerah Madiun itu kan sudah mulai diintimidasi dengan Satpol PP dan juga pemerintah daerah. Makanya akhirnya kita merasa bahwa ya ini memang bukan, kita merasa tidak diintimidasi dengan negatif ya, dalam arti memang pemerintah berkewajiban untuk menjaga keselamatan banyak orang ya, kita mengambil itu sebagai hal yang wajar dan kita terimalah masalah karena memang itu bagian dari tanggung jawab pemerintah. Dan memang hal seperti ini saya yakin juga melanda semua teman-teman yang ada usaha, yaitu memang harus segera untuk melihat kondisi ini lebih dalam lagi untuk melihat keadaan internal, bagaimana memutuskan agar bisnisnya tidak sampai mati dalam kondisi tahun-tahun belakangan ini. Ya, termasuk tahun-tahunnya lumayan berat juga sih ya, tahun ini tuh. Ya. Banyak pakar yang bilang karena kondisi ini tidak tahu sampai kapan, karena memang kalau kita benar. Di jalan itu, kalau Mas Yayan jalan di Kediri, lihat bagaimana keramaiannya itu masih seperti hal yang biasa, tidak terjadi virus. Cuma orang nggak mau itu, Mas, nggak mau istilahnya makan di tempat atau mungkin mau beli, bahkan apalagi yang di mall ya, yang di mall sekarang udah bener-bener udah mengenaskan sekali kalau misal kuliner di mall. Kalau kita lihat mall di Kediri juga udah mulai ada yang tutup itu. Banyak yang tutup, Mas. Soalnya karena dikondisikan kan kemarin sempat ngobrol-ngobrol sih dengan salah satu pihak mall, dan kan tetap dibebankan biaya, Mas ya. Dengan kondisi yang seperti itu kan harus biayanya kan harus tetap bayar ya. Jadinya ada beberapa mungkin pelaku kuliner yang mungkin keberatan yang akhirnya harus tutup. Dan pasti akan beberapa bulan ke depan akan banyak sekali yang mungkin sekarang buka di mall dan akan tutup juga gitu loh. Iya. Gitu Mas. Nah, beberapa saran dan mungkin nasihat ya, ini juga buat diri saya juga. Ini saya dapatkan dari guru saya dalam bisnis kuliner. Beliau ada punya rumah makan yang hari ini, yang awalnya di hari-hari biasa dia beromset sekitar 5 sampai 6 juta per hari. Hari ini turun drastis. Bahkan di awal-awal corona itu kemarin dia sampai cuma 500.000 itu sudah bagus. Bahkan mungkin pernah nol ya. Dari 6 juta sampai 500.000 udah bagus.
punya Itu pegawai penurunannya, waduh, berapa persen itu? ya, sangat banyak sekali per hari itu. Jadi memang ya ini mendera semuanya. Kuliner tapi tetap bisa eksis, saya yakin. Hari ini mungkin masih beralih ke mana frozen food, ya wajar. Memang karena orang-orang butuh banyak cadangan makanan di rumah sehingga Ya, tidak terlalu bener. banyak jajan, karena orang jajan keluar juga pikir-pikir nanti ketemu dengan siapa, Khawatir. peralatan seperti apa. Ya, Ya, sikap seperti bener-bener. ini kita sempat mengambil sebuah kebijakan bagaimana menghadapi situasi seperti sekarang ini. Tutupnya bisnis-bisnis besar seperti rumah makan yang memiliki inventory itu sebenarnya kesempatan juga untuk bisnis UMKM seperti yang kecil-kecil itu untuk membangun ghost kitchen. Jadi dengan adanya ghost kitchen ini kan kita memperkecil inventory, jadi kita tidak terlalu banyak beban biaya seperti bangunan yang besar atau bagaimana, tapi dan kita juga bisa mendapatkan omset dari penjualan yang memang fix. Jadi resiko dari bisnis kuliner itu tidak muncul karena terlalu menyimpan banyak bahan makanan. Inventory ya, bahan makanan ya. Karena kan resiko yang terjadi ketika kita belanja dan ternyata tidak ada pembeli, maka kita akan berlari dengan waktu untuk bahan-bahan itu harus masih tetap fresh atau mungkin nggak sampai basi ya. Nah, 3 hal yang mungkin perlu dipahami. Pertama, sekarang ini zamannya data. Jadi data itu adalah hari ini yang diperbincangkan oleh hampir semua bisnismen. Termasuk di bisnis kuliner pun kita juga butuh data. Ya. Data ini kita perlu lihat bagaimana keadaan seperti sekarang ini. Dari hari ke hari, dari per 3 hari, dari per minggu. Bagaimana keadaannya. Kita mulai menganalisa baru paradigma hari ini atau kenyataan hari ini. Fakta hari ini. Maaf ini soalnya saya di kantor ya. Jadi ini kan bareng kakak saya, jadi agak suaranya. Jadi, nah kondisi seperti sekarang ini, ketika kita memiliki data, kita bisa bergerak lebih rapi lagi. Jadi kita benar-benar melihat bagaimana penjualan kita dari hari ke hari, dari per 3 hari atau dari per minggu. Kita lihat perbedaannya dengan kondisi normal. Karena kondisi krisis seperti sekarang ini orang menahan diri untuk beli makanan atau jajan karena mereka lebih prefer untuk sesuatu yang lebih utama. Jadi mereka survivalnya lebih tinggi. Makanya sebagai pengusaha kuliner harus benar-benar punya data. Yang paling utama itu. Jadi teman-teman yang belum memiliki database customer segera melakukan pendataan customernya agar bisa menggali lebih dalam kebutuhan dari customer. Ini dalam rangka untuk pertama, kalau memang kita memiliki data yang memang penjualan dari hari per hari, per 3 hari dan per minggu, maka kita bisa melakukan kebijakan pembatasan bahan baku. Sehingga kita tidak terlalu over atau berlebihan untuk melakukan penyetokan yang berakibat nanti bahan baku bisa risiko basi. Gitu. Oke, berarti pentingnya database ya kalau di masa kayak gini itu kita harus sangat rinci untuk memperhatikan progres data dari hari ke hari gitu mas ya, maksudnya ya mas ya. Nggih. Memang, jadi memang dengan adanya kondisi seperti sekarang ya ini data sangat penting sekali. Oke. Terus kalau selain itu mas, maksudnya gini, setelah data itu kita dapat ya. Terus kalau misal ada beberapa bisnis yang mungkin sebentar mas, kayaknya nih ada yang komentar nih. Ini teman-teman, halo teman-teman, kita sapa dulu teman-teman Juragan Online yang lagi nonton. Halo teman-teman, mungkin bisa komen lah, mantap mas bro, mas ya oke, dari Mas Raffi ini. Oke, ada lagi mungkin yang sudah hadir. Aku wong muleyos. Kang Joko ya. Wah ini mitra saya dalam perpisahan itu Kang Joko itu. Oke. Ada saya punya rumah makan, saya butuh buat nyembelih kambing itu saya pesen ke Mas Joko itu. Wah waktunya pesen lagi nih.
Loh, berarti Mas Esa itu banyak Mas ya, kulinernya banyak ya? Selain Saya bubur punya mesem. rumah makan, alhamdulillah tutup, ya kan. Saya dulu juga pernah punya terang bulan, martabak ada sekitar 7 outlet tutup juga. Saya juga pernah punya apa namanya es jus ya 4 outlet Oh, tutup wow. juga. Ya. Saya juga pernah ya banyak lah punya Ini satu eh, outlet satu istri ini kata Pak Ahmad Beki luar biasa gitu. ini, ya, ini jadi gak enak ini saya. Eh, cuma sekarang fokusnya di itu Mas ya, bubur mesem, coklat sama, Ya, tapi untuk saat ini bubur mesemnya terpaksa harus tutup di ya, semua cabang Mas ya. ya ini juga karena memang kondisi kita sedang menghadapi bulan Ramadan. Kami sendiri kan segmen pasar kami atau target market kami adalah ibu-ibu atau adik-adik yang sekolah, juga orang-orang dewasa lah intinya. Mungkin Hmm. kalau ternyata ada baby ini mungkin hanya berapa persen dari pembelian gitu. Makanya kita akhirnya Oh. pilih untuk tutup. Tapi kita tidak semata-mata tutup juga, kita tetap bagaimana maintenance para pegawai biar juga tetap bisa beraktivitas bersama kami. Kami cadangkan Hmm. beberapa Hmm. dana lah untuk mereka agar gimana pun juga membantu finansial dalam sehari-hari ketika mereka tidak bekerja. Kita kan UMKM, masalah SDM ini kan masalah abadi ya. Jadi kalau Ya, kita tidak benar. berhati-hati dalam tata kelola pegawai pun nanti kita juga kelabakan. Jadi kami ini Hmm. kan butuh tenaga kerja yang cukup banyak karena memang padat karya. Ya. Saya lanjutkan juga untuk yang tadi Oke. terkait Wah, dengan data bagaimana ya. kita menghadapi kondisi krisis seperti saat ini. Yang pertama memang data. Data itu sangat penting sekali. Teman-teman harus memulai untuk membangun database siapa saja pembeli yang memang sudah beli, yang memang baru tanya-tanya aja, yang memang sudah repeat order, bahkan membeli dalam jumlah besar. Ini jangan sampai lepas. Jadi data itu ditulis dalam bentuk hard copy ataupun dalam bentuk hard copy ataupun dalam bentuk ini apa namanya soft File ya. copy dalam file Hmm. juga. Kita punya data-data itu yang memang untuk diakses lebih dalam lagi dan itu bisa bermanfaat tidak hanya pada bisnis kuliner kita, tapi juga bisa juga misalkan kalau nanti kita punya produk-produk lain kita bisa tawarkan gitu. Hmm. Nah, kita juga tidak bisa serta-merta misalkan memaksakan sebuah sistem gitu karena memang kita harus kembali kepada diri kita cek dulu. Jadi bisnis ini kan punya DNA atau punya sifat dasar yang memang sudah kita jalani selama bertahun-tahun. DNA kita Oke. ini DNA apa gitu kan. DNA kita ini ternyata DNA offline Wah, menarik ini. ya kan? Nah, DNA kita ini DNA offline. Jadi kita tidak bisa langsung memasarkan untuk masuk kepada online. Maka kita butuh namanya kolaborasi atau kerjasama dengan orang yang memang pakar dalam bidang online. Karena kalau Oke. misalkan kita mencoba hal baru yang memang kita tidak memiliki ilmu, kita mencoba masuk, kekhawatirannya adalah justru nanti kita memaksakan diri, kita tidak fokus kepada bisnis Nggak maksimal ya sebenarnya. maksimal, malah beresiko turun gitu nanti. Menghabiskan Hmm. banyak tenaga hari ini padahal kita benar-benar harus fokus tentang keadaan yang sedang terjadi karena ini benar-benar totally fight untuk Ya. menghadapi keadaan yang sedang ada gitu. Dan yang Oke. kedua adalah ketika memang sekiranya produk kita ini masih bisa diterima oleh pasar tapi ternyata masih belum maksimal, kita coba terus gali lebih dalam lagi tentang bisnis kita. Bagaimana kita melihat internal kesiapan dari bisnis kita dan apa saja yang mungkin menjadi pemberat dari usaha mungkin bisa kita keluarkan. Kemarin mungkin Hmm. sempat perdebatan bagaimana para pegawai itu ya apa? Apakah mereka tetap dipertahankan atau kita liburkan? Saya ambil case seperti coklat mesem. Hmm. Saat ini kondisi coklat mesem itu stok kita sangat banyak sekali.
Ya, jadi kita awalnya di Januari itu kita optimis, Januari Februari optimis kita nyetok karena memang tahun-tahun sebelumnya kita memiliki banyak sekali permintaan sehingga kita butuh nyetok untuk bisa memenangkan satu peak season Memenuhi dalam permintaan. peak season dalam satu kali Ramadan itu. Karena dengan Ramadan itu Oke. kan biasanya mereka tidak pesen lebih cepat karena kan ya siapa sih pesen jajan bulan Februari Awal-awal untuk Ramadan, ya lebaran yang benar. bulan Mei ya. Akhirnya kan kita kan memang bergerak bersama dengan para agen dan reseller. Kita berikan mereka promo-promo khusus, juga support bagaimana agar terjual lebih murah sehingga membantu mereka untuk memasarkan. Kondisi dari para pegawai pada saat itu ketika stok kita sudah menumpuk, cash kita sudah habis, jadi barang semua, ini kan menjadi masalah baru buat kami. Ya kan? Ya Waktu benar-benar. kami hitung mungkin alhamdulillah sekarang udah turun, saya belum refresh lagi. Nah, yang jelas waktu itu saya sampai hampir 80 juta itu ngendap gitu. Mengendap Uang dalam menjadi bentuk barang barang. ya, menjadi Ya, produk ya. ya berapa puluh ribu stick, berapa ribu toples itu yang menyebabkan akhirnya uang kita berhenti, terpaksa kita meliburkan pegawai di bulan Maret. Itu Wah, 1 bulan penuh. yang berat sekali 1 itu. bulan penuh. Ya sangat berat ya, mau gimana lagi. Tapi waktu sebelum mereka pulang ke rumah, kami pun menyiapkan beberapa fasilitas gimana biar paling enggak sehari-harinya tetap bisa makan, paling enggak kita support gitu. Nah, ada sangu lah ibaratnya gitu. Tapi gimana pun juga itu adalah pilihan yang berat kan. Kita juga tidak bisa memaksakan diri, apalagi kita Ya juga benar. tahu dengan keadaan. Dan kita benar-benar hari ini kan tidak bisa kita prediksi apa yang akan terjadi gitu. Oke. Nah, selanjutnya mengenai perubahan strategi dalam berbisnis, ya kan? Yang seperti tadi saya bilang, yang awalnya mungkin teman-teman itu dalam bentuk offline, coba mulai belajar ke online, ya kan? Hal ini memang butuh waktu, makanya butuh kolaborasi dengan orang yang memang sudah banyak bekerja di bidang online seperti juragan online ini kan kita lihat sangat masif dan bagus sekali, bisa menjadi partner lah ya buat teman-teman bisnis kuliner, atau mungkin kalau ternyata tidak bekerja sama, datang dan temuin teman-teman dari tim online itu untuk memberikan nasihat bagaimana caranya mungkin iklan, bagaimana caranya sih bagaimana tentang promo itu bisa mencapai ribuan orang. Alhamdulillah kita juga disupport oleh online, ada Kesatria Online yang juga support kami. Alhamdulillah dengan mungkin agak terlambat sih seperti kemarin kita akhirnya memberikan promo gratis ongkir. Nah, itu kita lewat Facebook Ad dan alhamdulillah diakses lebih dari 26.000 orang gitu. Ya, dan ternyata juga berdampak positif kepada permintaan. Dan ini kan sebuah hal yang patut dipelajari untuk dianalisa para pembeli-pembeli yang memang terkait dari promo itu apa sih sebenarnya keinginan mereka, apa sih mereka itu sebenarnya market ini akan kita perdalam. Mereka itu laki-laki atau perempuan, pekerjaannya apa, itu akan membuat kita lebih mengenal para customer kita sehingga nanti ketika kita bergerak untuk menembak segmen target baru itu sehingga kita tahu mana wilayah yang sebenarnya mau kita tembak gitu. Itu untuk beralihnya dari offline bisnis kuliner ke online, ya kan? Ghost Kitchen itu adalah salah satu bentuk bisnis online dalam bisnis kuliner dengan inventory yang sangat kecil, nggak perlu tempat yang besar, pegawai nggak terlalu banyak, omset tapi jalan terus. Itu hari ini ya selaras sekarang dengan lagi banyak itu kayaknya yang mulai kayak Ghost Kitchen dan sebagainya karena udah mulai hits ya. Apalagi dengan adanya didukung sama GrabFood sama GoFood itu juga memudahkan sekali loh untuk bisnis ya keluar meskipun tetap berdampak juga ojek online itu sendiri, tapi yang jelas masih ada orang-orang yang memang membutuhkan apa namanya makanan-makanan yang dibuat oleh teman-teman para bisnis kuliner. Itu ada komen-komen lagi itu mungkin dibaca itu dari Mas Andi.
Monggo, monggo. Nah, mungkin teman-teman kalau mau ada tanya, nyimak belajar ngadiluwe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. yang punya Oh rumah ya, makan Lodo ini yang di ngadiluwe ini oh Masya dominasi Allah. Lodo. Oke, Sama juga ini pemain kuliner ini. Ini pemain oke, kuliner oke. nih. Semoga Allah beri rezeki nanti dari apa namanya usahanya Lodonya, Pak. Oke, maaf audio yang kurang keras atau cuma 2 ya yang kurang keras. Sekarang sudah dengar apa belum, Pak Budi? Halo, halo. Bisa dengar ya teman-teman ya? Dengar ya? Sare hadir. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan atau mungkin sharing-sharing tentang bisnis kuliner saat ini, monggo ini kita bisa sharing-sharing sama dengan pemateri kita yang memang usaha di bidang kuliner. Nah, gimana Mas Hasan? Selain strategi tadi ya, selain strategi ya. Ya, Jadi kan itu masih ada beberapa mengenai monggo. strategi. Setelah kita nata data, terus kita ngatur strategi ya menjadi ya, ingat, offline ke online, terus apa lagi, Pak? Mengatur strategi ini adalah kondisi di mana produk kita masih diserap oleh masyarakat. Jadi kalau memang ternyata ada masih banyak peminatnya, kita merubah strategi. Jadi basis online itu memang memperkuat database karena online ini kan dia banyak mengambil data dari orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Jadi tapi kalau memang ternyata masih mau bermain di offline, berarti harus mempertahankan melihat lingkungan. Bagaimana lingkungan itu sekitar yang memang menjadi target marketnya itu dilihat secara dalam lagi. Bagaimana daya belinya, gitu. Bagaimana daya beli dari para customer sekitarnya yang lingkungan sekitar yang memang mungkin radius berapa kilometer ya perlu dilihat, mungkin mengakses data bisa jadi mungkin dengan bertemu dengan BPS mungkin Badan Penyedia Statistik, Pusat Layanan Statistik itu kan tanya kalau kita lihat kemarin saya pun ke daerah-daerah yang agak dalam ya, itu memang masih seperti hal biasa memang karena mungkin masyarakatnya ya kita belum begitu mengikuti ya. Belum begitu mengikuti tentang informasinya atau mungkin itu masih juga sangat bagus, bahkan toko-toko sembako kacangan itu masih berkerumun cukup banyak itu. Berarti bisa jadi membaca peluang di daerah yang emang masih istilahnya dampaknya belum besar ya dari sini. Kan masih ada beberapa daerah-daerah yang agak masuk gitu. Ya, niche. Jadi kita berbicara niche. Niche itu salah satunya ketika melihat memang ada daerah tertentu yang masih sangat normal ya, melihat keadaan ini seperti hal biasa, itu memang perlu diketahui bahwa memang mungkin daerah wilayah situ masih benar-benar tidak ada case atau masih sangat santai sekali, sehingga perlu dianalisa lebih dalam sekiranya bermain di wilayah itu seperti apa. Itu memang kita tidak bisa menyamakan semua daerah. Kalau memang di daerah kota karena memang kepadatan penduduk yang begitu signifikan sehingga penyebaran virus bisa jadi sangat cepat. Tapi kalau di daerah-daerah yang mungkin agak pedalaman atau daerah kecamatan-kecamatan yang agak jauh kan mungkin rumah-rumah itu jaraknya juga sudah jauh. Interaksi tidak terlalu intensif ya kan gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana ketika kita mau merubah strategi, ketika produk kita itu masih diterima adalah saya bilang tadi mencari niche atau ceruk baru seperti yang dilakukan oleh beberapa teman. Ini kita tidak berbicara mungkin terlalu dalam mengenai masalah agama ya, tapi dalam arti memang kita berbicara tentang survival keadaan yang seperti sekarang. Mungkin nanti nggak bisa dijadikan diskusi ke Ustadz karena metode yang dijalankan oleh beberapa teman. Tapi kalau saya melihat ini karena memang mereka punya kebutuhan, karena mereka juga butuh pemasukan, akhirnya mereka melakukan strategi ini. Strategi ini adalah mereka menggrab orang-orang yang memang membutuhkan sedekah, nggak tahu harus kemana, atau link jaringan yang memang mau bersedekah. Pebisnis kuliner ini membuka diri untuk menerima sedekah dalam arti nanti itu akan dibentuk dalam bentuk nasi atau ayam nasi yang nanti akan dibagikan. Mereka
ibaratnya menyediakan uang dari yang teman-teman sekiranya mau, oh saya di daerah Nganjuk ini ada panti asuhan yang butuh dibantu sekitar 50, teman-teman dari Jakarta, teman dari Surabaya yang sekiranya punya rezeki lebih, kalau mau insya Allah kita bantu salurkan, kita dokumentasikan, insya Allah kita amanah. Nanti juga dikasih tahu paket nasinya berapa, itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan cash yang memang butuhnya adalah agar tetap jalan bisnisnya. Ya, benar. Apalagi di suasana Ramadan kayak gini ya. Apalagi suasana Ramadan kayak gini itu pasti kuat sekali teman-teman mau berbagi gitu. Kita kan melihat itu sebagai ceruk, tapi bukan berarti kita memanfaatkan itu sebuah strategi, bukan memanfaatkan. Tapi keadaan sekarang memang sangat dibutuhkan kreativitas ya. Selama itu memang urusannya muamalah dan memang bukan hal yang memang dan orang ini kan amanah untuk disalurkan kepada yang berhak, insya Allah itu bagus. Ya, jadi juga ada juga kondisi misalkan ada orang-orang yang sekiranya tahun kemarin mereka Ramadan tidak bisa full, mereka terpaksa akhirnya harus bayar fidyah karena tahun ini belum bisa selesai karena keadaan, bisa jadi karena hamil lagi, atau bisa jadi karena menyusui sehingga berat, atau karena kondisi fisik yang sakit yang belum sembuh dalam jangka waktu 2 tahun terakhir, sehingga mereka harus bayar fidyah untuk melunasi hutang. Itu bisa jadi salah satu solusi dari bisnis kuliner untuk teknis. Mereka menawarkan diri, nanti ini ada fakir miskin yang bisa paket ya, paket fidyah istilahnya kan, paket untuk fidyah nanti akan salurkan seperti itu. Oh ya, benar. Jadi fidyah itu sendiri kan memang harus dibayar. Jadi makanya memberi makan kepada orang miskin sehari itu kan bisa nanti difasilitasi oleh teman-teman pebisnis kuliner. Gitu. Oke, ini salah satu kreativitas ya, salah satu kreativitas yang mungkin bisa menjadi pilihan ya buat teman-teman apa namanya. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi mungkin bisnis kulinernya apa sih yang dilakukan? Nah, ini salah satu ide yang bisa kita pakai. Ini ada pertanyaan nih. Mau tanya Mas, optimasi sosmed yang sekarang paling ampuh apa? Apa perlu beriklan kah Mas ya gitu? Apa sih optimasi yang gitu? Wah, ini sebenarnya lebih prefer ketika ini dijawab oleh teman-teman yang berbasis online. Kalau saya kemarin fakta yang memang saya jalankan adalah kita memang menggunakan fasilitas dari FB Ads. Kita menggunakan FB Ads karena memang fanpage kita ternyata pengikut banyak besar di FB Ads, dan juga alhamdulillah sudah ada dampak dari iklan yang memang kita buat. Kita kemarin pasang sekitar 400.000 dan alhamdulillah baru terpakai sekitar 200 atau 150 sudah mendapat like sekitar 26 ribuan ya, dan sudah ada interaksi, sudah ada feedback lah, mereka sudah banyak pesan masuk ke WA bisnis kita dan kita sudah bisa melayani mereka. Nah itu mungkin itu juga produknya yang coklat itu Mas ya, produknya yang coklat itu Mas ya. Untuk bubur. Oh ya, bubur jadi ini free ongkir ini sekarang dirubah kayak gitu. Ya, itu tapi sebelum akhirnya kita menutup bubur karena memang bertepatan dengan Ramadan, dan ini kita juga lagi memasang buat coklat mesem karena alhamdulillah dalam beberapa waktu terakhir ini ada peningkatan yang signifikan grafiknya untuk permintaan pengiriman ke luar kota. Mungkin teman-teman yang di reseller atau agennya ada di luar kota itu tidak sadar mungkin kalau ini ternyata Ramadan, karena memang suasananya berbeda. Ramadan tahun ini berbeda, sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ada kekhawatiran ini sih ora gitu. Nah, bener. Kayaknya sih enggak itu sih. Ustaz Yaso Almesemi, assalamualaikum, apa kabar? Piye kabare? Apa jadi tadi? Mas Yogi, ini bos saya ini. Banyak membantu saya ini Mas Yogi. Siap Mas Yogi, tolong diajari. Oke, saya ikut menambahkan yang tadi Mas ya tentang dari Pak Iman yang apakah harus beriklan apa enggak, itu saya rasa tergantung produknya juga ya, dan tergantung target marketnya juga.
dilihat itu juga. Tadi kalau Mas saya kan lihat dari target marketnya kebanyakan adalah pemainnya di Facebook, ya harus paling enggak hadir di Facebook, karena nggak bisa hadir di jalanan, paling enggak ya karena di offline kan nggak bisa hadir, mau nggak mau harus online, harus hadir juga, karena gitu ya istilahnya, karena perlunya lah. Kalau nggak iklan mungkin agak sulit juga kalau kita nggak apa namanya, kalau nggak iklan mungkin akan sulit juga untuk gimana cara kita hadir ya. Iya, betul. Ya memang ini situasi yang memang harus kreatif karena kita tidak bisa bermain seperti biasanya. Jadi kalau kemarin jenengan mungkin pada waktu-waktu normal jenengan itu kecepatan 50 sudah dapat cash nyantai. Hari ini Ya gas benar. pol-polan. Ini situasi yang berbeda sekali. Jadi memang apapun kalau ada senjata ini sekarang keluarkan semua. Wes jenengan punya senjata apa keluarkan buat dihajarkan karena kita butuh makan. Kalau ya. Istilahnya jadi Pak Rosian kemarin, apapun yang bisa dijual pokoknya bisa menghasilkan ya, menghasilkan kayak. Iya. Itu nanti saya juga akan bahas sedikit. Nah, saya akan lanjutkan mengenai strategi ketika kita mau merubah keadaan. Bagaimana ketika memang produk Anda itu masih diminati, maka coba kita melakukan variasi harga. Yang kalau mungkin misalkan kemarin kita bubur mesem itu harganya 10, sekarang kita turunkan di angka 8 dan 6. Atau mungkin itu lodo biasanya harganya 25. Coba bikin paket-paket khusus sehingga orang bisa menjangkau. Jadi keinginan mereka untuk membeli itu tumbuh karena memang ada pancingan, ada trigger. Ya, jadi ada pancingan. Kalau sekiranya memang biasanya ini ya 20.000, saiki kok 20 lagi murah gitu kan. Ya, benar. Jadi margin kita turunkan tapi meningkatkan emosional mereka untuk beli. Seperti yang dilakukan oleh Pizza Hut, oleh McD ya, mereka menurunkan harga begitu luar biasanya. Sehingga sangat murah sekali ketika hari ini kita ketahui. Karena mereka sendiri juga kalau saya lihat overstock ya, kalau misalkan ternyata kondisi ini berlangsung cukup lama, mereka juga tidak berani terlalu banyak stok melimpah, ini pastilah itu. Nah, selanjutnya mungkin bisa melakukan promo yang memang tadi itu disampaikan oleh Mas Yayan, juga Pak yang punya Lodo ini, sekiranya memang promo itu memang bagus, yang bermanfaat, yang selaras dengan himbauan dari pemerintah. Delivery order itu adalah salah satu yang paling efektif saat ini, karena memang mengurangi interaksi di luar, maka para pebisnis kuliner harus mulai membangun skenario sistem bagaimana bisa menjangkau customer lebih dalam lagi dengan delivery order, ya kan? Ya benar. Berikan diskon-diskon juga yang memang sekiranya bermanfaat buat mereka, ya paling enggak keuntungan kita menurun, anggap kita memang memberikan sedekah kepada para pembeli agar pembeli pun juga paling enggak senanglah dengan keadaan ini, karena ini semuanya banyak yang susah. Mungkin dengan adanya promo-promo yang kita lakukan akan memberikan kebahagiaan tersendiri gitu. Oke. Ya. Nah, dan sebelum juga kita merubah strategi juga kita harus lihat kondisi internal. Kalau dalam bahasa bisnis kan ada SWOT atau SWOT itu. Bagaimana strengthen kita, weakness kita, opportunity apa yang bisa diraih dari kondisi sekarang, apa threatness kita, ancaman yang sekiranya menyerang bisnis kita, itu kita analisa lebih dalam. Eksternal seperti apa, internal seperti apa. Kesiapan dari tim kita ini sangat penting untuk menghadapi kondisi seperti sekarang ini. Sampaikan dengan baik kepada tim kita untuk sama-sama ikut bertahan. Karena memang kita tidak bisa melalui ini sendiri, kita juga butuh support dari tim pegawai kita yang memang sudah kita nilai bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memang bisa mensupport kita lebih dalam. Kalau memang ternyata ada penumpang gelap di kepegawaian kita, sekiranya mereka tidak bisa maksimal, yang awalnya mungkin kita bisa kasih mereka pekerjaan, tapi kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk mencadangkan beberapa gaji besar buat mereka, ya mungkin kita bisa berhentikan dulu. Iya benar.
Iya. Jadi penting banget untuk kita melihat antara saya menganalisa kembali ya Mas ya antara mungkin faktor eksternal dan internal itu, karena dengan kondisi kayak gini kalau kita nggak detail teliti dengan mungkin data dan mungkin dengan keadaan dan sebagainya, itu akan apa namanya akan berpengaruh juga dengan kita. Oh, ini dari Pak Imam, siap saya pakai free ongkir kalau inbox di WA saya, tapi apa enggak tabrakan dengan GoFood, GoShop karena harga jadi beda, piye Mas? Nah itu gimana Mas? Tidak ada masalah sebenarnya, karena ini kan memang kita melihat ini dalam dua jalur yang berbeda. Ya memang satunya memang dia adalah sebuah jalur bisnis sendiri, dan nanti dia sebuah memang alat yang memang mencari keuntungan sebagian dari proses bisnisnya dengan delivery. Ya. Mungkin kalau memang jenengan memang secara personal tidak ada masalah. Kalau masalah tabrakan, kuncinya kan mereka pesan gitu. Hari ini bukan berbicara tentang siapa yang mengantar atau siapa yang beli, tapi kalau sudah ada pembelian hajar gitu. Dimanapun itu, lalu di GoFood atau mana itu di delivery ojol pribadi. Nggak ada namanya tabrakan hari ini. Kalaupun tabrakan, kalau orang tahu loh ternyata kok gratis ongkir lewat ya kan dijelaskan, dan itu memang rasional karena memang itu platform ya. Jadi ya channel distribusi lah istilahnya. Platform ya. Kalau misalkan dia memang mengambil keuntungan wajar. Ya kalau memang nanti terus setelah tahu terus dia order free ongkir melalui WA info kita, hajar. Kalau bisa suruh kasih mereka menjadi seorang reseller ya, jaringan. Ya Pak, Bu, bantu kita jualan 10 box nasi dapat 1 box buat jenengan. Lumayan itu buat kasih makan. Pak jadi reseller ini lumayan bagus ini. Iya bangun. Soalnya emang ada kelemahan juga sih Mas kalau kita pakai di GoFood sama GrabFood. Soalnya kan database-nya kita nggak pegang loh. Betul. Tapi kalau free ongkir kita dapat nomor HP-nya, kita kenalan orangnya langsung, kita bisa itu seperti Mas Yaso bilang, kita bisa minta tolong jadi reseller saya atau apa, itu database-nya kita pegang. Sedangkan lewat GrabFood atau GoFood ya kayaknya yang punya malah mereka ya malah. Kita hanya memanfaatkan platformnya itu. Betul. Ya memang nggak perlu lah. Nggak perlu. Mas Yogi, Masya Allah. Pertanyaannya ini menyimpang ini. Tenang Mas Yogi, insya Allah ya. Silakan. Oke, mungkin bisa dilanjutkan saja mungkin. Baik, apalagi sih yang ketiga, kondisi yang memang seperti sekarang ini mungkin ada beberapa produk yang benar-benar sudah tidak diminati. Jadi katakanlah memang ya nyun sewu, kita tidak berbicara produk contoh saja mungkin kopi-kopi mungkin kita lihat bagaimana mereka muncul begitu sangat signifikan, membludak menjamur di mana-mana. Di Kediri itu aja kita hitung kemarin ada mungkin 20 atau 27 model kafe kopi yang baru secara mendadak, dan hari ini semuanya terkena dampaknya. Ya kan? Benar. Orang tidak bisa berkumpul, tidak bisa nongkrong. Akhirnya ini yang dibilang bahwa produk mereka akhirnya tidak menjadi peminat. Sebenarnya masih banyak orang ngopi, tapi kondisi mereka nggak bisa hangout, nggak bisa kumpul, ya akhirnya. Ya benar. Kita harus benar-benar pengaruh juga akan terdampak juga gitu. Segera kita bertindak untuk mencari solusi, dan ini yang dinamakan mungkin beberapa pakar ahli ekonomi atau bisnis bilang ini pivot atau change product. Ya. Karena change product atau pivot ini tidak bisa serta-merta langsung dilakukan, harus memang berdasarkan data. Kalau memang keburu-buru, kekhawatirannya adalah nanti kita gerusa-gerusu malah kita nggak ketemu keuntungan, malah kita habis itu. Tetap main bisnis kita tetap kita teliti lebih dalam lagi bagaimana keadaan di dalamnya, bagaimana kita bisa menciptakan keuntungan, karena memang basically itu adalah bisnis yang memang sudah kita jalani. Insya Allah masih ada ceruk itu. Coklat Mesem itu kita membuka reseller baru sehingga ada nafas baru dalam penjualan gitu. Karena reseller lama mungkin sudah mulai menurun grafiknya. Goyang ya, menurun ya. Membuka link baru
dan ternyata memang berdampak positif dalam penjualan. Itu peluang juga Mas ya, berarti kalau reseller itu peluang juga ya saat ini, karena kan iya. Kemungkinan besar akan ada beberapa orang yang kehilangan pekerjaan ya, pekerjaan, butuh pemasukan tambahan dan sebagainya. Bagi pemberlakuan work from home ada beberapa orang kan hanya digaji separuh ya, hanya digaji hanya setengahnya. Mungkin ini program reseller ini menjadi salah satu solusi untuk banyak orang. Betul. Ya kita tidak tahu rezeki kita ada di mana. Orang-orang yang memang kena dampak PHK, akhirnya mereka dirumahkan, mereka juga pasti butuh pemasukan. Karena mungkin itu bisa jadi salah satu solusi buat kita mencari orang-orang yang seperti itu. Bisa jadi mereka punya rezeki, atau kita tidak tahu mereka mampu menjual atau tidak. Tapi semakin banyak network yang kita bangun, maka potensi juga untuk berjual produk kita semakin tinggi gitu. Ini kan rumus sederhana sebenarnya. Nah, berkaitan dengan pivot atau change produk, ketika memang produk kita sudah tidak bisa diterima oleh masyarakat, karena memang kondisi saat ini, mungkin dengan kondisi normal bisa baik-baik saja, tapi hari ini kita mungkin slow, maka kita coba untuk melakukan perkenalan dengan produk-produk baru. Coba kita datangi teman-teman yang memang, atau kita kontak kalau kita nggak bisa datang karena memang banyak sekali kondisi dari wilayah-wilayah yang tertutup sehingga tidak bisa kita akses, kita kontak, bagaimana kita bisa bekerja sama. Ya contohnya hari ini kalau saya bilang seperti halnya saya mencoba mengakses masker ya, ini masker juga. Saya juga jualan masker juga, nggak ada masalah, nggak ada malu. Terus juga manfaatnya juga ada, kalau misalnya kita jualan dapat untung lumayan, bisa buat pemasukan, bisa nambah sehari-hari. Karena intinya kalau kita berbicara teori ekonomi, pengeluaran itu pasti, sementara pemasukan tidak pasti. Nah, kalau kita juga tidak meningkatkan pemasukan kita, sementara pengeluaran ini terus-menerus, maka kita bisa berisiko gagal finansial. Nah, saya juga nyoba jualan ini. Nah, ini ada minyak oleh ini ya, khusus dewasa, ini nggak bisa saya lanjutkan. Pertanyaan masalah ta'adud ini cocoknya memang orang-orang yang mau ta'adud ini. Ya, kalau nggak hanya satu. Ya, ini adalah salah satu produk repot saya ini, teman-teman ya. Ya, ini minyak oleh ini ya, yang ta'adud ya harus paling enggak punya itulah ya, biar semakin strong. Saya juga jualan ini hand sanitizer, juga mengikuti bagaimana kondisi masyarakat saat ini memang butuh bersih sehingga virus dan bakteri bisa mati. Nah, pivot ini bisa dilakukan memang dalam keadaan kita benar-benar sudah zero atau sangat minim sekali. Saya meskipun tidak zero, saya tetap mengambil kesempatan ini sebagai salah satu peluang, karena kita tidak tahu mana yang akan bertahan lebih lanjut. Bahwa yang memang disampaikan oleh guru-guru bisnis kita, keadaan yang memang terjadi sekarang itu nggak tahu sampai kapan. Ada yang bilang Oktober, ada yang bilang Maret. Nah, ini kan bahkan ada bilang sampai akhir tahun ini, selama 1 tahun ini kemungkinan besar kondisinya kayak gini, bahkan evidence seperti itu lumayan. Ada yang bilang Maret tahun depan loh Mas, itu kan kondisi yang sangat mengerikan ya. Gimana kalau betul-betul sampai Maret tahun depan, waduh ya lumayan pusing juga ini Mas. Ya, gimana memutar otak. Ini ada feeling sih sebenarnya. Kalau kita lihat hari ini dengan ada peningkatan grafik yang cukup signifikan dari coklat saya, pembelian itu, stok saya udah lumayan lah, agak mulai menurun meskipun belum dibayar. Sudah agak berkurang lah stoknya, meskipun belum dibayar. Paling nggak keluar udah. Iya, paling nggak udah keluar, nggak ada stok gitu. Ya, meskipun ya kita agak tenang, udah stok lumayan berkurang, meskipun duitnya belum nyampe ya. Ya, bener. Ya. Nah, ini ada Mas, kalau cash bisnis nggak cukup dan terpaksa PHK tim, bagaimana cara komunikasinya? Soalnya gampang nggak tega menyampaikannya. Mohon sarannya Mas Yoso. Nah, ini dari senapan BCP ini BGSA ini kayaknya nih. Nah, ini cocoknya
tanya ke Lek Sigit ini. Ya, Mas. Kalau saya Kalau tadi ya mungkin itu kita jawab coba ya. Yang jelas memang setiap strategi itu masing-masing. Ini tergantung bagaimana teman-teman mengambil strategi itu atau tidak. Yang jelas kita dalam rumus bisnis itu ada namanya clarity. Itu guru bisnis kita ngajarkan seperti itu. Kita ngomong apa adanya. Ngomong apa adanya itu adalah salah satu cara kejujuran di mana akhirnya membuat diri kita itu tenang. Ya kan, memang kita sampaikan baik-baik kepada para pegawai kita. Sekiranya memang kita tidak memiliki cash yang cukup untuk PHK mereka, ya kita sampaikan. Mungkin kita beri sebagian dari apa yang kita punya untuk mereka sedikit gitu. Dan juga kalau sekiranya memang berani, memang kita hutang lah. Kondisi biar membaik dulu, saya minta maaf tidak bisa bekerja sama dulu karena memang keadaan memang faktanya seperti ini. Kalau memang ternyata sekiranya mau ngasih pesangon tidak ada, saya hutang gitu. Karena memang bagian dari kebaikan juga kalau memang ternyata dia adalah orang yang sudah bekerja lama kepada kita, ya kan? Makanya kita memberikan santunan kepada mereka ketika mereka kita berhentikan dari pekerjaan. Ya mungkin kita bayar nanti secara mencicil kepada mereka, ya kan, bagaimana cara biar mereka juga tetap dapat pemasukan sekiranya mereka tidak bekerja, meskipun tidak sebanyak gaji yang mereka terima waktu mereka bekerja bersama kita gitu. Ya tega nggak tega, kita sama-sama semuanya kondisinya memang sama seperti gitu. ini ya pegawai butuh makan, kita pun juga butuh makan. Kalau kita memaksakan diri pun ya harus lihat diri kita. Kalau memang ternyata masih punya cadangan emas ya monggo lah dicairkan gitu. Masih punya cash ya monggo dibagikan. Ini kesempatan terbaik karena memang ketika waduh Pak Ahmad baik hati ini mengerikan pertanyaan. Apa namanya? Ini pertanyaan teman-teman kok nggak semuanya nih. Iya, mereka itu memang melihat saya ini berpotensi memang ini ini ya. Masya Allah, semoga doanya ini Masya Allah. Ini saya lihat apa enggak? Wah pulang, Anda habis ini kayak gimana nasib saya ini nanti? Ya, jadi kalau misalkan sekiranya teman-teman masih memiliki cash ya yang bisa untuk membantu teman-teman yang di PHK, ya monggo silakan dikeluarkan sebijak mungkin lah. Itu adalah kebijakan masing-masing, tidak memberatkan. Nah, kita juga sendiri sedang juga dalam bertahan hidup, jadi ya sampaikan dengan baik aja, insya Allah semua bisa memahami kok. Gitu. Oke, luar biasa. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman. Ini sambil nunggu waktu ngabuburit yang ini sebentar lagi. Kalau masalah janda ini Pak Kiki ya, wah saya gimana ya Mas? Saya ini kelemahan terbesar saya ini wanita ya. Saya kalau nanti ngurusin janda itu Alhamdulillah Mesem Mojokerto hadir. Mas Gunawan ini adalah pengelola saya di Bubur Mesem Mojokerto. Oh Mojokerto, tapi masih buka Mas ya kalau di Mojokerto apakah masih buka? Semua sudah tutup. Dan memang kita beralih produk, kita kasih mereka produk baru untuk dijual sebagai pemasukan. Oke. Jadi mereka kita arahkan untuk jual masker, jual apa namanya coklat toples, jual buat lebaran ataupun jual minyak oles semuanya. Ini kan bagaimana cara mendatangkan cash saja. Meskipun ya benar. Untuk belajar karena mereka sendiri juga perlu menduplikasi para customer yang beli gitu. Berarti sistemnya Mas ya, kalau Pak Bubur Mesem itu kalau misal di luar kota dan sebagainya itu kayak rekaman misalnya atau iya, jadi kita memang di sana itu kita bangun kitchen juga. Jadi bukan central kitchen seperti di Kediri untuk 15 cabang. Jadi setiap kota itu kita bangun kitchen juga untuk mensupport atau mendistribusi bubur mesem ke setiap cabang yang dibuka di wilayah itu. Karena memang target kita kan menjadi salah satu provider bubur ayam sewilayah Indonesia, Indonesia. Masya Allah. Mimpinya luar biasa. Ini bisa siapa tahu bisa membuat cabang setiap kota ini. Iya. Kita juga alhamdulillah paling enggak bisa
memberikan manfaat kepada teman-teman yang memang juga pengen berwirausaha, karena pada prinsipnya kita mengajak mereka berpartner itu kita mengajak mereka berbisnis gitu. Jadi sistem pola teknis dalam berusaha itu kita ajarkan, saling menasihati untuk bisa survive agar usaha bisa tumbuh seperti apa, kita terus belajar. Ya ini paling enggak bisa mencetak pengusaha-pengusaha di daerah melalui media atau produk bubur ayam mesem. Gitu. Jadi nanti insya Allah semoga kita kan bekerja sama dengan para investor juga dalam proses pembukaan cabang ini. Dan saya terima kasih, alhamdulillah dengan diajari dari para ustadz-ustadz dalam proses fikih muamalah, sehingga kita membangun bisnis ini tanpa modal, kita membangun bisnis ini dengan dana orang lain yang memang dengan akad yang tepat, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang paham mengenai ilmu investasi, sehingga mereka tidak merungsung. Itu yang paling utama, karena banyak para investor-investor itu mereka cenderung mereka tidak cari paham untung ya. Iya, fikih muamalah. Mereka berpikir ketika mereka berinvestasi, mereka minta untungnya saja, nggak mau ruginya. Mereka sama kondisi usaha itu seperti halnya mereka berinvestasi di perbankan dalam mungkin deposito atau sebagainya. Padahal deposito dan sebagainya. Kalau misalkan mereka mau dapat untung, mereka harus siap dengan risiko buntung gitu. Tapi hal itu semua kan menjadi suatu motivasi buat para pengusaha yang memang menggunakan amanah dari para investor itu untuk terus memperbaiki diri agar tidak merugikan banyak orang. Saya sendiri juga terus belajar. Saya akui tidak semua cabang kita untung gitu. Ada beberapa cabang juga yang rugi, dan saya memang terus memperbaiki apa sih yang memang mungkin kurang bagus, belajar terus bersama dengan para mentor-mentor yang memang bisa memberi masukan. Ya terkadang mungkin saya pemahamannya agak lamban, tapi akhirnya pelan-pelan dengan kehadiran terus berbicara dengan para orang-orang yang ahli ilmu ini akhirnya membangun pemikiran saya, akhirnya kita bisa merubah bisnis ini semakin lama semakin baik, dan kita harapkan semua orang yang bergabung dengan bubur mesem bisa mendapatkan keuntungannya. Oke. Nah ini, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman. Mungkin ini kita sudah hampir di ujung acara, ini udah mau berbuka ya. Ini ada pertanyaan lagi. Oke. Ini saya ingatkan lagi teman-teman ya, kita akan bertemu terus setiap hari dengan webinar kita dengan pemateri yang berbeda-beda. Nah, insya Allah nanti ini sponsor sebentar ya Mas Yoso ya. Nanti malam kita juga akan ada webinar juga ya, insya Allah dengan Mas Rofiul dengan tema ide produk di era pandemi COVID-19 ini. Ini insya Allah kita akan ngobrol dengan Mas Rofiul, Ranger Bukalapak. Ya, beliau ngajar Bukalapak dan insya Allah ahlinya di marketplace dan juga praktisi internet marketing yang akan memberi insight-insight kita tentang mengenai produk-produk apa yang bisa kita gunakan ya, atau bisa kita dapat peluang di era pandemi ini. Nah, kita juga akan bertemu lagi besok dengan Ketua KPMI Indonesia nggak salah, Ketua KPMI insya Allah besok. Dan akan banyak pemateri-pemateri nasional juga yang akan hadir. Entah ada Traveloka, ada dari tiket.com, ada dari marketingnya berita1.com, akan sharing-sharing kepada kita semuanya, dan semua materi ini tujuan kami adalah bisa berbagi kepada teman-teman. Karena yang pertama karena di bulan Ramadan ini waktu yang bagus untuk berbagi, dan di kondisi COVID-19 ini, krisis COVID-19 ini, kita harus saling support, saling berbagi ilmu biar kita bisa sama-sama fight juga. Nah, selain ilmu-ilmunya ini semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman juga. Kita juga menggalang donasi ya teman-teman untuk mensupport acara ini. Nah, insya Allah nanti semua donasinya kita salurkan kepada masyarakat yang memang terdampak COVID-19, dan kita pun nggak memberikan secara langsung, kita akan salurkan semua donasinya melalui rumah zakat. Kita ada kerjasama dengan rumah zakat. Nah,
Jadi teman-teman jika merasa acara ini bermanfaat, jika merasa mendapatkan insight baru dari acara ini, mohon di-share seluas-luasnya acara ini dan bisa membantu untuk berdonasi ya, untuk berdonasi agar banyak saudara-saudara kita yang juga terbantu juga dari adanya webinar ini. Nah, mungkin terakhir nih Mas Yaso, kita sudah hampir 1 jam lebih, sudah mau berbuka puasa, mungkin bisa disimpulkan Mas Yaso, atau mungkin ada apa yang harus motivasi kepada teman-teman yang sama bisnis kuliner, yang pasti kan enggak, Mas juga mengalami juga, tapi gimana bisa fight, mungkin bisa ada motivasi yang bisa diberikan ke teman-teman sebagai kesimpulan dari materinya Mas Yaso mungkin. Ya, bagi teman-teman pebisnis kuliner, mungkin kita sedikit nasihat ya, semoga ini ada manfaatnya ya. Yang jelas kondisi seperti sekarang ini memang menghinggapi semua pengusaha. Jadi tetap harus strong menghadapi keadaan seperti ini. Jangan terburu-buru pivot, gali lebih dalam lagi produk-produk yang memang jenengan jalankan, ataupun mungkin bisa bikin kreasi karena waktu kan lebih banyak untuk membuat kreasi-kreasi yang sekiranya nanti bisa dipasarkan sehingga masyarakat bisa menerima produk kuliner yang memang kita miliki. Dan data mulai ditata, bagaimana banyak pelanggan yang memang sudah beli di tempat kita mulai diinventarisir, karena itu adalah aset yang sangat berharga. Kita akan berharap bahwa para pembeli itu nanti akan bisa meningkatkan pembeliannya. Dan juga kalau memang ternyata kalian benar-benar stuck, coba untuk menjalin hubungan dengan para pebisnis yang lain, kontak, bertemu kalau memang sekiranya memang aman ya, karena memang kita dalam pertemuan itu biasanya memunculkan masukan atau insight gitu. Jadi dengan bertemu akhirnya menimbulkan pemikiran-pemikiran baru yang bisa mensupport bisnisnya. Yang jelas jangan sampai patah semangat, ya kan? Jangan sampai patah semangat. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk nyalip bisnis-bisnis yang besar, karena memang kita lihat pengusaha-pengusaha kuliner yang besar hari ini mereka close the door, tutup outletnya. Mereka pun juga berpikir bagaimana turun ke jalan. Kalau kita lihat kemarin viral bagaimana KFC pun bikin rombong kayak bubur ayam mesem dibikin jalan untuk dipasar. Menjadi street food ya istilahnya. Ini berita yang lumayan. Mereka berpikir bagaimana cara untuk memasukkan dana, seperti halnya dulu mungkin pernah ada cerita Coca-Cola yang membuat semua pegawainya bekerja, kemarin pernah disampaikan itu kondisi-kondisi yang memang saat ini ya mau tidak mau kita harus bisa pahami, ya kan. Jadi jangan bermain seperti biasa, waktunya berakselerasi menghadapi situasi yang ada, tapi jangan buru-buru, cek dulu, perhatikan dulu situasinya seperti apa, lihat benar-benar apakah memang produk itu nanti akan diserap dan bagus. Nah itu kan bisa dengan data ataupun dengan bersharing dengan orang-orang yang memang bergelut di bidang kuliner. Atau kemarin saya sempat bertemu dengan pemiliknya Jum Jum dulu ya, agak lama sih sebenarnya. Sebenarnya kita bisa mengakses data di BPS mungkin secara umum. Misalkan kita bisa mengetahui bagaimana mungkin di wilayah tertentu itu katakanlah susu masih bagus, harganya maka cenderung daerah yang memang basisnya pengusaha susu mungkin bisa jadi customer baru kita. Nah, misalkan kalau kita jualan jajanan lebaran, coba daerah mana yang memang ibaratnya ekonominya masih tumbuh, karena kita tidak bisa pungkiri tidak semuanya kena dampak. Ada yang justru saat ini bisnisnya bertumbuh, cashnya masuk, pundi-pundi uangnya lebih banyak lagi dari hari biasa. Malah tumbuh berkali-kali lipat ya pada saat ini. Benar.
Iya, sembako pun hari ini kan juga naik juga sembako. Permintaannya Kan naik ini sembako. Mungkin daerah mana yang memang pasar orang sembako itu yang bagus, itu bisa jadi satu segmen target. Jadi membaca peluang lebih luas lagi, ya. Gali lebih dalam lagi bagaimana kita bermain. Ya, terus usahakan hidup semurah mungkin lah ya. Kalau misalkan kita sehemat mungkin. Ya, hidup semurah mungkin itu prinsip juga yang diajarkan guru kita dalam berbisnis. Jadi sekiranya memang apa yang ada kita makan ya secukupnya. Apalagi kita pebisnis kuliner ya dimakan aja semua produk kita aja ya sudah lumayan itu ya. Makanan kita bergantung pada usaha kita juga. Dan apa namanya dengan mengurangi pengeluaran yang sedikit mungkin paling tidak kita bisa bertahan lebih lama. Ya, oke. Nah ini menarik sekali teman-teman ya. Jadi harus bisa mendapatkan data ya, menggrab database kita penting sekali di masa kayak ini untuk mendapatkan database agar untuk menganalisa strategi-strategi apa yang akan kita laksanakan ini. Wah, alhamdulillah ini ilmu yang insya Allah akan banyak membantu teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya juga dari ilmu yang diberikan webinar ini, dari pemateri-pemateri kita. Ini terutama materi dari yang diberikan Mas Yoso hari ini. Semoga bisa mendapatkan insight baru ya teman-teman, terutama para pemilik kuliner mendapatkan insight baru gimana caranya kita untuk fake pemilik kuliner bisa fake sampai paling enggak sampai wabah ini berakhir. Dan semoga wabah ini juga segera berakhir ya. Amin. Biar kita juga kembali normal juga. Ya, kita berdoa bersama semoga wabah ini segera berakhir, teman-teman diberi kekuatan, diberi kelancaran rezeki, tetap bertahan sehingga teman-teman akan bisa keluar dari kondisi virus ini, akan menjadi seorang pejuang pebisnis yang lebih tangguh lagi. Karena ini adalah pelatihan yang luar biasa buat para pebisnis. Pengalaman yang luar biasa sekali ini di kondisi kayak gini ini. Kalau kemarin guru bisnis kita bilang kan kalau bisa bertahan maka insya Allah bisnisnya masih akan bisa diperjuangkan dan masih akan bisa terus bertahan dalam beberapa tahun. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini sudah benar-benar mati, benar mencari exit strategi. Ya kalau memang benar-benar sudah tidak ada pemasukan, harus cari exit strategi, bisnis apa, second opinion yang harus dilakukan untuk usaha di ke depan. Karena kalau katakanlah ya kita tidak berharap wallahualam misalkan ternyata terjadi lagi kondisi seperti ini, maka ada dua bisnis yang menopang keadaan kita. Jangan menempatkan satu telur dalam satu keranjang. Ya. Jangan menempatkan satu telur dalam satu keranjang. Jangan menempatkan apa, Mas? Jangan menempatkan banyak telur namanya. Banyak telur dalam satu keranjang. Banyak telur dalam satu keranjang. Nah, itu akan membuat telurnya bertabrakan satu sama lain, akhirnya pecah semua. Ya. Oke. Ini ini alhamdulillah dapat beberapa insight baru ini. Oke, teman-teman, berhubung ini sudah hampir ya, mungkin 30 menit lagi akan berbuka ya. Alhamdulillah saya akan kembali lagi. Kami tunggu partisipasinya teman-teman semuanya yang merasa bahwa webinar ini bermanfaat, monggo di-share seluas-luasnya, dan juga kami juga tunggu juga donasi dari teman-teman semuanya agar dari webinar ini banyak yang merasakan manfaatnya dan merasa bisa terbantu dari adanya webinar ini dari donasi teman-teman semuanya. Oke, sementara begitu Mas Yoso, terima kasih atas ilmunya. Terima kasih Mbak insight barunya. Semoga bisa sama-sama fight ya di kondisi kayak gini. Oke, baik begitu teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat menanti berbuka puasa. Dulu ya Mas.
Siap. Boleh. Oke. Terima kasih Mas Yoso. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan webinar Juragan Online. Kita akan bertemu lagi nanti malam ya. Kita akan bertemu nanti malam dengan Mas Reful Hadi dengan ide produk di era pandemik di COVID-19, dan juga besok akan ketemu lagi. Kita akan terus bertemu ya selama bulan Ramadan ini. Dan saya ingatkan lagi, share sebanyak-banyaknya webinar ini, semoga banyak sekali yang merasakan manfaatnya, dan juga kami tunggu juga bantuan donasi dari teman-teman semuanya agar banyak sekali masyarakat yang terdampak COVID ini bisa terbantu ya. Harapannya dengan webinar ini banyak membantu teman-teman yang terdampak oleh COVID-19. Oke, Bro, sudah memasuki buka puasa. Saya akhiri. Terima kasih. Nanti kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.